Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, takjub saja tidak cukup. Saudara, seorang pemain akrobat berjalan di atas seutas tali dari antara gedung satu ke gedung yang lainnya, gedung bertingkat yang cukup tinggi. Orang-orang yang melihat terpesona, kagum dan takjub, bertepuk tangan ketika pemain akrobat ini bisa menyeberang dari gedung satu ke gedung lainnya dengan seutas tali baja yang kuat. Kemudian atraksi ditambah. Pemain akrobat ini membawa barang dari satu gedung menyeberang ke gedung lainnya. Semakin bergemuruh, wah hebat, luar biasa. Semakin takjub orang-orang. Nah lalu si pemain akrobat ini membawa seseorang yang mestinya asistennya, digendong dengan alat khusus, kemudian digendong dan menyeberang lagi. Wah, berhasil, tepuk tangan semakin meriah, teriakan histeris, cuitan, sweet. Wah. Kemudian si penyeberang di atas tali kuat ini mengajak, siapa di antara penonton mau saya gendong? Saudara, kira-kira ada yang mau enggak ya? Tidak ada satupun orang yang mau. Tidak ada satupun orang yang bersedia. Wah, terlalu beresiko. Mereka berpikir demikian. Gedungnya terlalu tinggi. Kalau pendek sih enggak apa-apa, coba-coba iseng-iseng. Kalau jatuh ya kita bisa tertawa bersama. Tapi ini gedungnya tinggi. Banyak yang harus dipertimbangkan, dipikir dulu. Saudara, kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, menyebut diri Kristen, bukankah juga seringkali menjadi penonton yang hanya takjub pada Tuhan Yesus? Tanpa mau berusaha untuk setia dan berkomitmen mengikut Dia. Seperti orang-orang di Kapernaum, seperti orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka takjub, ya, takjub akan apa? Mereka takjub akan pengajarannya. Ayat 22 mencatat demikian. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah saudara, rupanya ahli-ahli Taurat menguraikan hukum Musa hanya sebatas hafalan. Sama seperti anak-anak sekolah. Kalau kita mengingat, kita dulu waktu sekolah juga demikian. Banyak bacaan untuk dihafal. Dan ketika ada ujian, ada tes, kita berhasil menjawab dengan nilai 100, wah kita puas. Tapi apakah kita bisa terampil untuk mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Oh itu nanti dulu. Dan kebanyakan anak-anak gagal, dan kita sering pernah mengalaminya, bukan? Sebatas hafalan. Lah itulah yang juga disampaikan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka sebatas hafalan akan Taurat Tuhan yang disampaikan, diajarkan kepada umat. Pengajaran mereka bukan berasal dari dalam hati. Bukan karena pengenalan yang dalam, yang dekat dengan Allah. Mereka sendiri tidak dipengaruhi oleh apa yang diajarkan. Namun berbeda dengan Kristus. Berbeda dengan orang ini. Orang-orang yang di dalam rumah ibadat itu. Dia mengajarkan seolah-olah dia itu mengenal Allah. Dekat dengan Allah. Tahu isi hati Allah. Dan dia mengutarakannya, mengajarkannya seperti orang yang punya kuasa dan otoritas wewenang dari Allah. Ya memang demikian, bukan? Kita sudah tahu, tetapi orang-orang di Kapernaum saat itu baru tahu. Karena baru mengerti, mengenal Yesus orang Nazaret itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang suka ya mengoleksi atau menghafalkan
ayat-ayat emas atau ayat-ayat favorit. Berapa banyak saudara? Mungkin Anda sudah mengoleksi beberapa buku. Karena saya sudah menjadi Kristen sejak sangat lama. Dan sejak saya menjadi Kristen, saya catat setiap ayat-ayat yang menjadi ayat emas, ayat favorit untuk dihafalkan. Berapa banyak saudara? Berapa banyak juga pengkhotbah, pendeta atau pemberita firman yang kita idolakan. Kita mungkin bisa menyusun daftar, oh kalau yang khotbah ini luar biasa, kalau yang khotbah ini wah masuk, kalau yang khotbah ini dan seterusnya. Tapi saudara pertanyaannya, dari sekian banyak ayat, entahkah ayat emas, ayat favorit, dari sekian banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh sang pengkhotbah favorit itu, oleh sang pemberita firman yang menjadi idola itu, adakah kita menghidupi firman? Adakah kita menghidupi firman itu, saudara? Berpikir, berkata-kata, dan bertindak berdasarkan firman, menggumulkan firman Tuhan sebelum mengambil keputusan, mendalami firman untuk menjadi dasar pedoman hidup. Kita sering saat mendengar khotbah begitu ya, bergumam atau berkata kepada teman, wah firman ini berbicara padaku. Namun saudara pertanyaannya juga, adakah perubahan dalam diri kita setelah mendengar firman yang berbicara tersebut? Atau kehidupan kita masih sama saja? Masih menjadi pengeluh, pemarah, pembenci, pendendam, pendusta, pengibul, pencemooh, perusak, dan sifat-sifat lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, takjub saja tidak cukup. Ketakjuban orang-orang di rumah ibadat Kapernaum tersebut, selain takjub terhadap pengajarannya, juga takjub akan kuasanya. Wah, dicatat dalam ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya. Dan mereka taat padanya. Saudara, di zaman Tuhan Yesus, banyak dukun-dukun yang juga melakukan praktek-praktek pengusiran setan atau pengusiran roh jahat. Kita menemukan dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama ditulis di sana peramal atau tukang tenung. Lah di situ dukun-dukun itu juga melakukan praktek ini, selain pengobatan juga pengusiran setan. Nah, dukun-dukun Yahudi ini ketika mengusir setan, mereka memakai jampi-jampi, memakai guna-guna, dan juga memakai mantra-mantra. Tetapi Yesus ini berbeda. Dia cukup mengucapkan kata-kata, bukan mantra, tidak memakai jampi-jampi. Tetapi dari kata-kata itu, perkataan itu punya kekuatan, punya kuasa, punya otoritas. Dan ditakuti oleh si iblis, si setan. Wah, luar biasa. Cukup sekali menghardik, setan itu pergi. Itulah ketakjuban mereka, saudara. Juga ketakjuban kita ya. Berapa banyak kita juga sebenarnya merasakan, ingin merasakan mujizat Tuhan seperti itu, kuasa Tuhan yang seperti itu. Hanya dengan sekali hardik, setan itu pergi, dan kita juga berharap sekali hardik, Tuhan melepaskan kita dari semua masalah. Pergumulan kita hilang. Mungkin kita ingin Tuhan Yesus menghardik, hai kesulitan ekonomi, pergilah. Maka kesulitan ekonomi pergi dan rezeki datang bertubi-tubi. Corona jahat, hilanglah
Wah, celing. Corona pergi dan kita bisa kumpul-kumpul lagi. Wah, senang ya. Rasa sedih, enyahlah. Bim salah bim, kita tiba-tiba menjadi senang, bergembira dan bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah menghardik masalah-masalah kita, penderitaan kita. Saudara, mari kita jujur. Seringkali kita mengharap begitu ya. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Tuhan angkatlah. Celing, bim salah bim, ada kedabra dan lain sebagainya. Saudara, takjub saja tidak cukup. Semua orang yang hadir dalam rumah ibadat itu, semua sangat takjub. Tapi tidak semua orang menjadi percaya dan berbalik mengikut Yesus, orang Nazaret itu. Tragis ya. Firman Tuhan sudah didengar, mereka mendengar. Mujizat sudah mereka saksikan. Tapi itu semua ketakjuban mereka tidak bisa mengubah hati mereka untuk berbalik kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang membuat kita takjub? Mujizat Yesus, ajaran Yesus, atau pribadi Tuhan Yesus? Yang kita imani, kita taati, kita kasihi. Sekali lagi saudara, takjub saja tidak cukup. Harus ada tekad dan komitmen kuat dalam mengikut Dia. Menghadapi setiap pergumulan dengan dasar firman, menyelesaikan setiap tantangan dan kesulitan hidup melalui proses pembentukan Tuhan dalam rangkulan kuasa kasih-Nya. Saudara, beberapa tahun kemarin, pertengahan tahun sampai akhir bulan, grup WA kami dihebohkan dengan berita seorang hamba Tuhan, pendeta yang sangat berkarisma, pendeta yang masih muda dan sangat berkarisma, memiliki karunia dan talenta yang luar biasa, dikagumi oleh banyak orang dari banyak kalangan. Dan berita yang terjadi adalah hamba Tuhan ini, pendeta ini meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, takjub saja tidak cukup. Adakah komitmen dan tekad dalam diri saudara dan saya untuk mengikut Dia? Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak menawarkan mujizat di sana. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan, menjanjikan penyertaan. Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, mari jangan berhenti pada rasa takjub kepada Tuhan. Dan menanti-nantikan ketakjuban kita bertambah. Dengan harapan kita, mengharap diri kita bisa semakin setia dan setia. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan semata-mata oleh ketakjuban kita pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita, bersaat teduh dan berdoa sejenak. Tuhan,
inilah kami. Ampunilah dan tolonglah kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melihat pribadi kasih dan karya Tuhan Yesus secara nyata dalam hidup kami. Sehingga kami tidak semata-mata hanya takjub seperti Ayub, tetapi tidak mengenal. Karena itu biarlah kami Tuhan Engkau izinkan semakin mengenal Engkau. Dan kami sangat yakin, oleh karena kasih, rahmat, dan anugerah-Mu, Tuhan sebenarnya sering kali memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengenal Engkau Tuhan. Hanya saja, kami seringkali hanya menanti-nantikan ketakjuban kami. Sementara Tuhan seringkali hadir di dalam situasi dan keadaan ketika kami dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang berkomitmen, yang terus tekun mengikut Kristus, walaupun merasakan dan mengalami kesulitan, penderitaan, dan banyak pergumulan. Di sanalah Tuhan Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menikmati kasih-Mu dan mewartakan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.